Salam halek saudara dong. Hari ini sore ini beta di klinik Kupang Geraha Medika ketemu dengan kakak dokter Christian Widodo. Beta langsung todong sa. Kakak dokter, selamat sore kakak dokter. Selamat sore Om Boban. Kemana kabar kakak dokter? Kabar baik. Om Boban apa kabar? Kabar baik kakak. Kabar baik. Kakak beta langsung todong kakak dokter. Siap. Apa itu? Kata-kata motivasi untuk sore hari ini. Oke. Ya mungkin banyak di antara kita yang ketika kecil itu kita punya mimpi besar. Kalau ditanya, adik mau jadi apa besar? Saya mau jadi pilot, mau jadi presiden, mau jadi dokter. Tapi waktu kita bertumbuh besar, kita suka lupa dengan mimpi besar kita. Jadi ini bukan tentang bermimpi besar, tapi bagaimana menjaga mimpi besar itu tetap ada ketika kita bertumbuh besar. Jadi it's not about dream big, it's about how you keep that big dream when you grow old. Jadi banyak di antara kita yang ketika bertumbuh besar lupa, nanti dia tidak fokus lagi dengan tujuannya. Harus fokus sejak kecil, kalau punya bakatnya, punya fasilitasnya, dia harus fokus. Ini menarik kakak dokter. Ya. Terkait dengan mimpi besar nih, Kak. Ya. Tips kasih kotong untuk anak-anak muda terkait dengan depung poinnya tadi, mimpi besar ini. Jadi saya punya cerita dulu ketika saya ingin mendaftar di Fakultas Kedokteran, saya disuruh isi formulir satu, fakultas apa, 2, 3, 4. Saya hanya isi satu pilihan, satu. Fakultas Kedokteran. Ya, cuma satu, yang 2, 3, 4 saya kosongkan. Itu pulang, karena saya sudah kumpul, dosennya bilang, ini kamu cuma tulis satu nih. Nanti kalau kamu tidak lulus di pilihan pertama, kamu mau sekolah apa? Saya bilang, saya tidak sekolah. Kalau tidak lulus, ya saya pulang. Jadi saya melatih pikiran saya supaya fokus. Itu saya belajar mati mampus, Om Boban. Saya belajar setengah mati, karena saya sudah terlanjur kumpul, tulisnya cuma satu. Nah, anak-anak sekarang kan banyak yang pilihan pertama misalkan ekonomi, pilihan kedua misalkan apa fakultas lain, desain komunikasi, sosial politik. Akhirnya belajarnya setengah-setengah karena dia berpikir bahwa nanti kan kalau tidak lulus di pilihan pertama saya punya pilihan kedua dan pilihan ketiga. Jadi saya mau ajarkan bahwa tentu di dalam beberapa hal kita boleh punya rencana cadangan, tapi kita harus melatih pikiran kita. Jangan di setiap momen, setiap satu kita selalu punya rencana cadangan. Itu membuat kita setengah-setengah hati. Saya contoh, kalau ada 2 tebing, kita taruh papan yang tipis, kita jalan di atas tebing itu, tapi di bawahnya kita kasih jaring pengaman. Pasti kita jalan itu ceroboh, tidak hati-hati, karena kita berpikir kalau jatuh pun kan ada jaring pengaman, ada safety netnya. Jadi akhirnya kita jatuh, akhirnya kita tidak sampai di tujuan. Tapi kalau kita angkat jaring pengamannya, di bawah papan itu kita angkat, pasti kita jalan hati-hati, fokus di satu tujuan, sampai akhirnya kita sampai di tujuan itu. Karena kalau jatuh, mati. Ini antara hidup dan mati. Ya, saya punya cerita. Napoleon Bonaparte, seorang pahlawan Prancis yang paling terkenal, dia selalu memenangkan peperangan. Setiap kali sampai di satu pulau, dia selalu berhasil menguasai pulau itu. Kuncinya adalah datang ke satu pulau dengan kapal armadanya. Sampai di pulau itu dia suruh turun semua anak buahnya, dia bakar kapalnya. No way back. Soalnya ada pilihan pulang. Soalnya ada pilihan pulang. No turning back. Jadi kamu tidak bisa pulang, kamu harus berjuang di sini. Mati atau menang, kita kuasai pulau ini, kita hidup di pulau ini. Karena kalau dia tidak lakukan itu, prajuritnya tidak fokus. Yang baru berperang sedikit, baru kalah sedikit, yang lain sudah berpikir mau lari, naik kapal, mau pulang. Saya ingin ajarkan bahwa kita nih hari-hari begini kita banyak distraksi, banyak yang membuat kita tidak fokus. Ada nanti percintaan, ada nanti media sosial, handphone kita jadi distraksi, jalanan. Ya, jadi banyak sekali yang mengganggu pikiran kita sehingga kita tidak fokus ke tujuan kita. Makanya saya selalu bilang kita ini anak-anak muda, kita harus fokus. Kalau kita sudah memilih jalan itu, kita sudah fokus di satu tujuan, kita harus berani mempertaruhkan segalanya. Harus punya tunnel vision. Jadi lihat tuh dari lubang sedotan. Tujuannya cuma satu di sana. Kacamata kuda. Terima kasih kakak dokter. Yang beta tangkap ada 2. Pertama, menggapai ini mimpi besar dengan fokus. Betul. Kakak dokter terima kasih sudah mau bersulang bercerita sesuatu ala Kupang di Om Boban Channel kakak dokter. Sehat selalu kakak dokter. Sehat selalu juga Om Boban. Amin kakak dokter. Amin.
Terima kasih Pak Saudara dong. Tetap dukung beta di YouTube Om Boban Channel, di TikTok @omboban. Karena tak boleh ukur jalan, juga ada gunanya.